1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan 58. Begini bunyi firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau baik. Hari ini kami bersyukur karena kasih yang mula-mula yang datang dari Tuhan membentuk kami, menguatkan kami, menjamah kami, memproses kami. Bahkan Tuhan menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang Tunggal, yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, beri kemuliaan kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah peperangan rohani dalam diri manusia. Ya, peperangan rohani itu sangat luas, saudara. Tetapi kita tahu bahwa kita mengambil satu tema atau satu judul, kuasa maut sudah dikalahkan. Kita akan ambil ayatnya, ayat emasnya 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari saudara kita mempelajari ayat ini bersama-sama. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sadar bahwa dalam hidup kita ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Mari kita juga mengerti bahwa hidup di dalam dunia ini seringkali ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita juga harus, bukan berpikir, harus merenung, ya. Suatu hari saya bertemu dengan seseorang, dan orang itu mulai membuka hati, kasarannya bercerita gitu ya. Saya tadi pagi bertemu dengan anak saya, ya, gitu ya. Anak saya bilang dengan lantang dan berkata bahwa aku ini bisa masuk surga atau tidak, katanya gitu. Karena kalau orang mati itu, kalau jahat itu tidak bisa ketemu Tuhan, katanya. Apakah saya bisa enggak? Gitu. Lalu saya jawab, katanya, ya pasti bisa dan bertemu dengan Tuhan karena kamu mau belajar lebih baik dari hari yang kemarin. Lalu dia nangis. Dengan nangis itu aku bingung, katanya. Menjawabnya bagaimana, apa mungkin aku salah gitu. Lalu saya berusaha untuk memeluk dia, tapi malah dia marah. Akhirnya sampai detik ini dia sekolah dan dia belum ketemu, belum ada komunikasi. Ya. Mumpung belum aku salah lagi, aku tak konseling dengan kamu, dia bilang gitu. Hanya saya bilang gini, marilah kita berdoa. Ya. Karena dengan doa itu kita tahu bahwa rencana Tuhan itu dalam setiap pribadi itu pasti ada, masing-masing pribadi. Entah itu anak kecil, entah itu bayi, entah itu orang tua, entah itu remaja, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, semuanya itu ada satu kisah-kisah tersendiri yang membuat kita menyadari bahwa itu patut direnungkan. Kemudian saya berdoa, Tuhan hanya bilang, mengalir aja, ya, karena kehidupan manusia itu tidak lepas dari dosa. Tapi kalau kita pelihara, opa dosa itu adalah maut.
Jadi dalam hidupmu tuh harus ada pembaruan. Dan kalau kamu baru, maka maut tidak akan memegang kamu atau menjamah kamu. Hanya itu aja. Amin. Terus dia gini, oh gitu aku salah ya, gitu. Tadi itu aku ngomong tadi itu salah ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, ini ya apa Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, mengalir aja. Saya juga bilang enggak, mengalir aja ya. Kenapa kok cucuku atau anakku kok tiba-tiba dia lari ya? Karena mungkin juga dia ada rasa, manusia itu ada rasa ketakutan ya. Ketakutan yang bisa berlebihan, bisa juga kekhawatiran yang melanda hidup dia sehingga dia tidak ada ketenangan atau tidak enjoy, dan dia selalu kayak dihantui, kayak kepikir-pikir terus, hingga akhirnya pertanyaan demi pertanyaan itu akan bisa menyinggung perasaan kita. Itu pasti kita alami, saudara. Dan kita sadar bahwa tubuh yang fana ini, kita tidak akan kembali lagi ke tubuh fana. Jadi tubuh fana ini hanya satu kali. Tubuh fana ini hanya satu kali. Dan hidup hanya satu kali. Makanya Tuhan katakan bahwa kalau kamu tidak ngerti-ngerti ya, maka kamu tidak akan memahami bagaimana Allah itu bekerja. Bahkan kamu akan tahu bahwa pola hidupmu itu menabur. Pola hidupmu itu benar-benar tumbuh dan kamu bisa mengalami sesuatu perubahan kalau kamu mematikan keakuanmu. Kalau kamu mau tumbuh, kamu harus mematikan keadaan kehidupan kamu yang lama. Nah, yang lama itu seperti apa? Ya, yang lama itu tidak pernah doa, terus berkata dengan kata-kata kotor, terus punya pikiran-pikiran juga terlalu apa ya, orang bilang sensitif ya. Sekarang ini kita akan mengalami hal seperti itu, saudara. Karena apa? Karena kita ini capek ya, pagi siang malam perkara itu dan tidak ada jalan keluarnya. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu, kita tidak akan berkembang. Intinya kayak gitu. Tapi kita sadar bahwa tubuh yang fana ini harus ditanamkan untuk rela. Tubuh yang fana ini harus ditanamkan untuk mengenal Tuhan. Dan tubuh yang fana ini harus ditanamkan untuk benar-benar harus hidup kembali ya. Kalau diumpamakan di dalam ayat ini di 1 Korintus ini pasal 15, kamu itu akan menjadi biji yang unggul, dan biji unggul itu nanti akan bertunas, tumbuh dan berbuah. Jadi kita harus mematikan dulu hidup yang lama, itu dimatikan, kita masuk dalam kehidupan yang baru. Bu, kalau begitu tuh tanda-tandanya apa? Mari kita juga mengerti bahwa orang yang hidup baru itu adalah dari keakuan kita itu dimatikan ya. Dari keegoan kita itu dimatikan. Jadi kita ini benar-benar diubah oleh Tuhan. Nah, perubahan itu tidak langsung, saudara. Kenapa? Karena dari sifat pribadi kita ini berliku-liku. Sebentar mood, sebentar gak mood, ya sebentar senang, sebentar sedih-sedih sendiri. Jadi hal-hal seperti inilah yang kadang kita sebagai manusia itu lemah. Lemahnya jatuhnya di dalam perkara-perkara yang tidak pernah berkembang, dalam arti kehidupan yang selalu jenuh. Seperti anak ini tadi kan begitu polos, begitu dia dikasih jawaban gitu dia lari aja gitu dan nangis. Mari kita juga memahami bahwa hidup kita ini harus belajar untuk menjadi biji yang unggul, biji yang siap untuk tumbuh
ya, untuk bersemi, untuk punya nafas dalam hidup ini, karena itu penting. Dan juga Allah juga memberikan pada tubuh kita ini adalah setiap tubuh itu berbeda-beda. Makanya kalau Tuhan kasih sesuatu mengenai tentang pelayanan, dan itu juga punya talenta masing-masing, itu juga sama. Tuhan itu memberikan talenta masing-masing tapi berbeda-beda, tetapi harus satu bagian, harus menjadi satu tubuh. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, mulut, hidung. Demikian juga dalam pergumulan kita, tubuh yang fana ini tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mengisi. Jangan kita ngepek sendiri, wah aku bahagia. Tidak bisa, ya. Tadi nanti sebentar lagi kita akan mendengar nyanyian Aku Berbahagia. Pujian itu saya kenal pada waktu ada suatu acara, dan benar-benar saya tersentuh, dan saya tahu bahwa hadirat Tuhan itu siap berkarya bagi orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kita tahu bahwa semua dari daging, ya saudara, manusia ini kan terdiri dari daging, sama dengan hidup. Allah itu begini, Allah itu menciptakan manusia, menciptakan binatang, ya, juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, itu semua punya daging, ya, karena kita fana. Demikian juga kita harus sadar bahwa kalau dalam kehidupan kita, kedagingan kita itu fana. Kita kalau tidak memelihara daging kita juga tidak bisa hidup. Jadi kita sama aja dengan kita hidup, harus ada uang. Jadi itu harus bersamaan. Tapi ingat, masa kedagingan atau fana itu ada batasnya. Batasnya itu tergantung dari Allah yang menentukan umur hidup kita, ya. Kalau sudah waktunya, daging itu tadi yang cantik, yang molek, atau mungkin penampilan bagus, atau dari gaya bicara, semuanya itu hebat di hadapan manusia. Tapi begitu Allah berkata, hari ini juga aku ambil kamu, sudah, tidak ada ceritanya, tidak ada lakonnya lagi, dia jadi tanah, dikubur, ya. Itu adalah fana. Tapi kalau Tuhan berkata lagi, kalau kamu tumbuh menjadi tubuh surgawi, ya, tubuh surgawi itu ada roh yang membawa kamu untuk bertemu dengan Allah, itu kekal abadi. Nah, pertemuan untuk menerima kemuliaan dari surgawi itu adalah jalan di mana kita harus bertemu dengan Allah, di mana Allah itu menentukan hidup kita itu bukan hanya sekedar hidup, tetapi Allah mengangkat kita untuk menjadi baru. Sama seperti matahari, ya. Kalau matahari, kemuliaan matahari itu bersinar, ya. Kalau kita bilang bulan, kemuliaan bulan itu bersinar, kita akan baca supaya saudara tidak keliru, ya. 1 Korintus 15 ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi Allah menciptakan itu berbeda-beda. Tapi kita tidak bisa mengiri atau kita berkata bahwa si A itu lebih enak atau si B itu. Saya sering kali katakan itu. Kenapa? Karena di dalam Korintus ini sudah tegas bahwa Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Dan di sini tuh juga dikatakan bahwa kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kebangkitan itu pasti ada dalam hidup manusia. Itu secara roh. Kalau secara kedagingan, kebangkitan orang mati yang sudah dikubur tadi berlama atau bertahun-tahun itu akan dibangkitkan nanti pada hari kedatangan Tuhan. Jadi mari kita bisa membedakan bahwa kalau kita itu tidak mau dengan maut,
Ya, kan di sini katakan di dalam ayat emas kita, hai maut, di manakah kemenanganmu? Selama tubuh kita yang fana itu diajarin, kedagingan kita terus berjalan, dan kita tidak mau mengerti bagaimana Tuhan membentuk kita, maka maut itu akan mengintai kita sewaktu-waktu. Bukan mati, tapi tantangan, percobaan, godaan. Kemudian dikatakan bahwa di mana sengatmu. Jadi semakin maut itu menempel dalam hidup manusia, maka dia akan menyengat, kayak nyetrum dia. Dia menguasai, dia mentransfer semua kekuatan setan di dalam tubuh manusia. Sehingga kita tidak sadar bahwa itu adalah pelanggaran. Jadi marilah kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Jalur yang Tuhan berikan pada kita itu adalah sangat mudah. Asal kamu mau mengikuti perintah Tuhan, kita akan jalani. Kadang susah saudara, karena apa ya, kalau saya bilang, ada satu kesaksian, gini aja ya, kesaksian. Suatu hari, saudara, saya tuh cukup apik banget. Dari beberapa hari sudah kurang tidur. Dan saya hanya berkata bahwa semoga besok PR-nya tidak terlalu besar, bukan tidak terlalu banyak. Kalau banyak, saya tidak apa-apa. Tapi kalau gede, serangannya lebih besar gitu, penguasa roh itu. Jadi saya mohon supaya saya juga besok bisa menanganinya. Saya cuma gitu toh, menggunang di dalam hati. Tapi akhirnya Tuhan kasih sesuatu, saudara. Ada seperti apa ya? Ada barang yang dari atas, dari genteng itu jatuh. Brok. Tapi bukan punyaan saya, saudara. Waktu itu saya ada berjalan di satu tempat. Saya kaget, ternyata itu ini loh apa? Yang lincip ini, saudara, apa sih namanya? Itu kan bangunannya, kalau tidak ada ininya kan bahaya, saudara. Ini bisa jatuh loh, saudara. Jadi saya tuh bingung, kok saya tuh bengong-bengong, tapi orang itu juga lebih bengong lagi. Untung saya tidak ketiban kan gitu. Akhirnya saya gini, oh ya, ampuni saya Tuhan, karena saya ini kok mengeluh gitu tadi. Leisa roh yang menyerang itu, atau waktu saya konseling atau dengan siapapun berhadapan, roh itu jangan terlalu besar gitu. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Sekarang buktinya Tuhan juga mengizinkan itu barang jatuh itu besar sekali. Kalau terjadi sesuatu, itu kan juga hak Tuhan. Jadi saya sadar bahwa oh ya, berarti kita tidak bisa menginginkan ya, mengharap. Nah, mengharap nggak iso yo. Ojo sampai ini PR setan yang paling gede, waduh capek itu lek isa gitu. Kita tidak bisa seperti itu, saudara. Marilah kita belajar mengalir. Ya udah, mengalir aja, berserah pada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu punya kasih. Sering kali dari perkara kecil, Tuhan tata betul-betul. Suatu hari, saudara, saya itu mau keluar karena perut saya perih sekali, tidak ada orang. Akhirnya saya keluar. Pada waktu saya melangkah, baru 3 langkah hujan deres. Terus pokoknya kalau saya teruskan pasti basah. Hanya saya mundur dan saya diam. Dan kedinginan. Karena saya sudah terlanjur ngunci. Karena kalau dari rumah kan tidak ada orang, dia katanya anak saya nanti sebentar lagi datang. Tak pikir saya tak makan di luar, ini kecepret gitu saya. Jadi saya tuh di luar. Kedinginan ya. Angin ngebes. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ya. Tuhan ajari saya untuk rendah hati. Nah, apa nasika? Apa yang kamu rasakan? Saya bilang, dingin, Tuhan. Apalagi yang kamu rasakan? Ya enggak enak semua badan. Apalagi pikiranmu? Ya takut sakit. Nah, apa nasika? Atau penatu? Tak disuilihim. Apakah
yang kamu pikirkan itu akan terjadi? Enggak, belum tentu. Jadi teruskah kamu memikirkan hal itu? Enggak, harusnya enggak. Apa yang kamu lakukan? Bingung saya, laku nopo? Gak ada apa-apa, kunci enggak punya, duduk enggak ada, berdiri kademen, kena angin ngebes-ngebes. Akhirnya saya bilang, ini loh sudah Tuhan saya serahkan, ini loh lidah nyanyi sendiri. Nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Datang kucing, keblus semua, ekornya sudah gak karuan, itu mungkin kucing Anggora, jadi keblus-blus, dia ngeong, 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 tak liatin, matanya cerah, ngeong, ngeong, kayak ngejak ngomong saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kok lucu ya kucing ini, kenapa ya kucing ini kok ngeong ngeliatin saya, ngeong ngeliatin saya. Dibuka loh saudara, kronologinya. Tahu kamu? Tidak tahu. Nih dengerin dia berbahasa. Bilang, Tuhan baik ya, Tuhan baik ya, Tuhan baik ya. Walaupun aku kedinginan, tapi aku sukacita, aku sukacita. Hanya saya bilang, oh ya kucing, semangat, semangat. Orang tukang becak jalan tuh bingung, pikir semangat, semangat, ngomong bisa apa? Gitu, semangat, semangat. Orangnya becak sampai bingung. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Ya sudah, saya nyanyi lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Hujannya reda. Tapi saya jangan dong kedinginan. Pokoknya jangan kedinginan lah. Tuhan kasih pelangi. Oh, tampak. Wih, bagus sekali ya pelanginya. Saya senang. Sudah, saya tak makan. Saya lari pergi ke sebelah itu orang jualan tiwul. Jadi kalau sore itu tiwul itu baru matang saya. Saya duduk di situ nunggu dia masak, cerita-cerita. Saat dia masak, Tuhan bilang gini, kalau kamu sudah kayak gininya apa tugasmu? Duduk, terus menunggu, terus mau makan. Lah itulah perutmu. Apa yang kamu lakukan? Baru saya sadar, iya di doamu ya. Doain aja. Dengan kuasa darah Tuhan, sucikan ibu ini, beri kekuatan Tuhan, masuk bisa diangkat sendiri, dituang sendiri, kepanasan tidak peduli, tangannya jalan terus, kasih ini bluk cepet gitu. Nah benar sih kenapa? Jadilah kamu seperti ibu ini, jangan mengeluh, pasti tangannya kepanasan tapi dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia sukacita, karena dia sukacita bekerja, karena dia mau melakukannya, tanpa dia memikirkan mantune, anake, opone, enggak. Nah, nama. Allah itu melihat hati kita. Kalau kamu sungguh-sungguh rela dan mau melakukan tanpa pamrih, tanpa mengeluh, nah tentu kita nama. Kalau waktunya tiba, kita akan bisa melihat pelangi itu. Kalau waktunya tiba, saya bisa melihat atau mendengarkan kucing itu tadi ngomong apa. Itu waktu Tuhan. Saya pernah kedinginan sampai 1 hari karena segala sesuatu kan saya menunggu orang. Sampai kedinginan sudah enggak. Itu enggak hujan, betul. Ini setengah mati. Ngapain sih kan? Gak ada apa-apa. Setan ada. Melet gitu. Kalau saya mau marah, pas poso dimeleti, doyan makan lah saya ini. Lek mau kayak gitu kan, karena saya juga jijik dengan air liurnya yang penuh dengan darah. Tapi saat saya mau makan, saya cuma bilang gini, Tuhan, kuasai saya agar saya bisa makan. Yang namanya memori, nah itu hidup manusia tidak lepas dari memori. Ketika kita punya masalah, memori itu tiba-tiba ada. Jadi pada waktu makan, enak, tapi memori tadi, itu ada. Darah di mana-mana. Bisa makan, darah itu saya tidak suka. Jadi ya, makan mau sakit capek, ingat lagi ada Tuhan, kudu muta. Mau makan kudu muta. Kenapa? Karena memori. Nah, itu sih, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus bisa menanggalkan masa lalu.
Kalau kamu mencintai aku, kamu harus hidup lurus sesuai dengan jalurku. Jalanku itu sempit, tidak lebar. Ya Tuhan ya. Akhirnya saya makan. Karena saya ingat-ingat, saya setel lagu gereja. Saya nyanyi muji, dikit-dikit Isa. Saya tuh tidak bisa hafal, saudara. Terus nyanyi masuk, makan habis. Itu segala mau piano. Karena kamu menghargai. Itu saudara. Selama kamu menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu turun. Tapi kalau kamu tidak menghargai Tuhan dalam arti alias sakar-karpe dewek, lek iso teko lek gak, lek iso nanti tidak terlambat. Saya berusaha, saudara, untuk tidak terlambat. Tapi kalau saya mau, telepon dari mana-mana. Orang yang dekat sama saya, aduh Bu, aku pusing katanya. Satunya belum selesai, kamu tidak boleh dengerin ya. Enggak, tapi saya pusing dan. Jadi setiap manusia punya tugas masing-masing, punya karakter masing-masing. Tetapi Allah itu penuh kasih. Dia selalu setia. Amin. Lewati hari-harimu tanpa ada pengeluhan. Ingat tuh, ini mau bulan 6. Bulan 6 tahun 2025 sampai bulan 6 tahun 2026 bahaya keuangan. Hati-hati. Saya jangan mau macam-macam. Amin. Sudah kejam menghasilkan keringat. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan berjanji, ketika kamu mengeluarkan peluh, mengeluarkan titik air mata, aku tampung di kirbatku. Aku berikan pada Bapa. Now sikanama aurisme. Karena Allah itu kasih adanya. Amin. Berjuang dan jangan sampai kamu kecil hati. Amin. Nah, satu lagi, satu kesaksian. Saudara, ketika kita mengucapkan syukur, kebanyakan kita kalau mengucapkan syukur tuh hatinya seneng atau susah? Seneng ya? Bisa nggak dalam kondisi susah terus masalah bertubi-tubi, bisa nggak bilang mengucapkan syukur? Bisa? Tapi di dalam Tuhan, apapun yang terjadi harus mengucap syukur. Nah, ini saya alami. Suatu hari, saya ini sudah, kaki saya ini agak pincang. Kadang kan kaki saya ini kadang kumat gitu ya. Kalau kumat jalannya agak pincang. Ya. Jadi kayak ada mentol gitu di bagian lipatan. Wah, ini waktunya ini diobatin lagi dalam hati saya. Sudahlah, enggak apa-apa lah. Sudah terlanjur kita sudah oke kan, maksudnya sudah jalan aja. Sudah sampai di tempat belum dijemput. Sampai tiba 2-3 jam baru datang. Tapi bukan mobil. Saya tahu sepeda ongkil. Sepeda ongkil tahu? Sepeda itu loh, saudara, yang nggak pakai tenaga manusia. Saya terus yang jemput cuwilik, saudara, kecil. Saya gini, Dek, ya, mari silakan. Ya kok silakan, lah, bro, loro aja digawe. Saya bilang gini, rumahnya jauh apa enggak? Ya, agak lama dan jauh. Dia enggak bilang berapa meter. Itu lurus, tak lihat sana lurus. Oh ya, terus saya lurus kemana? Gitu saya bilang gitu. Belok sana itu ada jembatannya sudah. Belok sana. Oh ya, terus turun. Waduh. Nah, terus kamu terus belok sana turun tuh, ya naik sepeda. Gak apa-apa, aku sudah biasa kok. Tiap hari gini. Loh, sadar sing digonceng iki gede. Iki kamu ku sak pentil udah mati saya. Itu logika saya. Saya tahu bahwa kalau terus-terusan saya bilang gitu, maut itu mesti mengintai saya. Sengatnya pasti ada dan jatuh tenan gitu. Jatuh sungguhan. Hanya saya gini Dek. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Waduh, enggak nututi. Wah, jauh semangat banget ya. Ayo toh, enggak apa-apa.
Dia bilang, otot kuat balung apa gitu, pokoknya kata-kata dunia. Saya bilang gini, jangan bilang gitu, boleh, tapi yang penting adalah berdoa. Kamu sudah berdoa belum? Wah, saya Yani berdoa. Di sini tidak ada nama Yani ya. Bisa saya. Ayo, siap. Pegang rapat tuh. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lek saya duduk gini, di sebelah, pasti gini jalan. Lek saya bergagah gini, iki piye Tuhan? Saya enggak tahu. Kok sepedanya cek dhuwure tinggi banget. Sik tak coba saya lompat tak bergagah gini saja. Ternyata cuma agaknya mancik gini aja loh. Jadi enggak gini. Wah, ini bahaya nih. Terus saya gini. Terus tas saya ini di mana? Mana? Cuangklong tuh. Tak lihat, gak melet, gak apa. Kan kesel ya. Enggak. Ayo cepetan. Waktunya sudah habis. Gitu. Hanya gini, Tuhan, tak serano. Dah siap. Wis merem saya. Dalam nama Tuhan. Dalam begitu wes. Gerundak dalam nama Tuhan. Dalam nama dia cerita tuh, ibu suka Lombok, suka apa dua cerita yo, perhatian di depan, saya perhatian tapi saya tidak berani ngomong. Tuhan malaikatmu datang Tuhan, ayo tunjukno malaikatmu Tuhan. Itulah karepe kita malaikat sudah nunjuk dari saya lebih tenang. Nah, sih kenapa? Tuhan tidak boleh diperintah, saudara. Akhirnya saya biasa berserah aja sama. Kalau saya tidak berserah, saya mungkin jatuh waktu itu. Sudah, ini naik kroso saya. Naik. Iki kok ngawang-ngawang gitu. Saya pegangan, karena melorot saya. Pegangan rapat ini. Pegang rapat. Aduh, ini naik tambah naik. Waduh, tapi dia santai so. Ya, nanti tak tunjukin apa-apa. Saya terus. Dah berhenti. Saya berhenti dulu. Kenapa? Tak benakno dulu tasnya miring. Begitu saya buka, waget saya. Kiri kanan tuh bukannya kiri kanan bunga, taman bunga, laut, kali, ini kali. Sana sawah. Berarti kita melundung ya sudah becek kan bisa mukanya. Udah saya, bagaimana kalau kita jalan aja? Tenang Bu, tenang. Ibu kan anak Tuhan. Apalagi hamba Tuhan. Waduh, sudah gitu no. Ya wes, ya udah. Saya pejam mata lagi. Ayo Bu. Oh ya lupa. Jadi saya pejam mata dulu tapi enggak megagah. Jadi saya pejam mata. Keliru toh. Ayo Bu. Oh iya. Saya naik. Dan naik saya pegangan darah Yesus. Saya tahu. Ketika saya bilang darah Yesus tak serang. Serut. Hanya sekejap. Saya tahu pasti malaikat yang dorong. Seret tuh. Sudah sampai Bu. Lah lucu sudah. Padahal dibayangin itu lama loh turunnya itu. Serut itu. Sudah sampai Bu, silakan buka mata katanya. Saya tak lihat di atas. Terus akhirnya ketemu orang itu. Aduh Bu, shalom. Udah mati. Shalom kamu. Buat aku ndredeg. Shalom. Ndredeg. Besok tak bisi. Besok jangan naik itu lagi ya. Oh tenang Bu, tenang katanya. Ada sepeda motor. Hah? Sepeda motor? Terus sepeda motor, ya anak itu bisa mateng aku ini tambah sepeda motor. Aduh, dan itu pikiran saya. Kenapa anak ini pede? Tahu saudara? Karena ada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu tidak memandang kamu kecil, kamu besar. Kalau sudah mantep, Tuhan pasti buka. Akhirnya saya sudah lupa, saya tidak tak eling-eling semua. Tidur ya, saya ngorok tidur. Besok sudah siapin dia saya gini, mari Bu kita berangkat. Hanya saya gini, udah kita berangkat. Saya tidak mau tutup mata. Saya tahu bahwa anak ini harus didoakan. Dia kuat. Hanya saya buka mata. Sungguh saudara, namanya ya tadi memori, ya tahu memori takut jatuh. Baru gerunjakan, hati-hati. Jadi heboh, hati-hati gerunjakan, tadi. Bu, dilihatin orang Bu, jangan teriak-teriak. Ya ampun Tuhan, itu sih. Memori itu membuat kita masuk dalam maut. Dan sengatan itu sangat memalukan kita. Karena kita anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh ke sana. Amin. Sudah sampai turun ke bawah lagi, saya bilang sama dia, yuk kita doa. Itu yang aku minta. Aku butuh doa. Baiklah, kita doa ya. Kita doa. Dia nangis loh. Ternyata sekekeh atau sekuat apapun
Ternyata dia punya luka batin. Kita doa, hanya tiap hari dia doa pelepasan di dalam roh, melepaskan beban itu, bukan melepaskan lepas keluar. Lama-lama 3 bulan kemudian dia sekolah Alkitab. Dan dia sudah menikah, punya anak. Ya justru kita tidak cerita soal itu, tapi kuasa Tuhan itu bisa sanggup membentuk manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita siap dipakai? Sik Bu, entenono sik. Ya, boleh gitu. Jangan, siap. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Sampai di sini.